selamat datang di Neo Tarot Indonesia. Di sini aku akan lanjutkan upload video love reading untuk masing-masing zodiak di bulan September. Dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Leo. Dan Leo seperti biasa di sini kita akan rekaman untuk 2 sesi sekaligus. Di sesi pertama ini kita akan bahas bagi yang berpasangan, kemudian di sesi berikutnya kita akan bahas bagi yang single. Jadi kita langsung aja di sini Leo ke yang berpasangan dulu nih di bulan September ini. Dan seperti biasa ini adalah general reading guys, jadi mungkin gak akan cocok ya skenarionya bagi semua orang yang nonton. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa gak cocok gak apa-apa, ini mungkin memang bukan untuk kamu readingannya. Okay. So let's see. Leo love reading berpasangan bulan September 2024. Leo. Oke. Ada kartu Page of Swords. Jadi Leo ini pasangannya terserah ya. Bisa jadi ini suami, istri, pacar, gebetan, siapapun yang kamu anggap sebagai pasangan kamu ketika nonton yang berpasangan ini Leo. Atau bisa jadi ini si doi yang lagi deket sama kamu. Kita coba lihat energinya nanti. Wow, ada Two of Cups di sini. Oke. Leo, aku ngerasa ada rekonsiliasi yang akan terjadi antara kamu dengan pasangan kamu di bulan September. Oke. Atau kalau misalnya kamu khawatir di sini, mungkin pasangan kamu lagi diemin kamu, mungkin kamu lagi perang dingin dengan pasanganmu, mungkin kalian sedang tidak berkomunikasi. Ya, khawatir gitu ya. Ini hubungan sudah berakhir ya mbak ya, ini kenapa sih mbak dia kayak gini? Aku ngerasa pasangan kamu cuman butuh waktu di sini untuk rehat sejenak dari hubungan kalian, karena di sini di the bottom of the deck ada kartu Queen of Swords juga. Jadi bisa jadi ada konflik antara kamu dengan dia sebelumnya, atau ada kesalahpahaman. Tapi konflik atau kesalahpahaman tersebut mungkin tidak akan berpengaruh besar bagi kelanjutan hubungan kalian ke depannya. Jadi kalau ada yang khawatir di sini apakah kalian putus atau akan bercerai, aku ngerasa situasi itu tidak akan terjadi. Cuman satu hal di sini yang harus aku highlight ya, Leo ya. Ada kekecewaan di sini yang dirasakan oleh salah satu pihak. Kamu mungkin kecewa dengan sikap pasanganmu, kamu mungkin kecewa di sini dengan perkataan, atau bisa jadi istilahnya ada beberapa tindakan pasanganmu di sini yang bikin kamu ngerasa nggak nyaman. Oke. Tapi kamu ngerasa kesulitan untuk mengkomunikasikannya, bisa jadi karena kamu takut akan mengganggu, bisa jadi pekerjaannya dia, takut di sini merepotkan pasanganmu di sini, sehingga kamu menahannya sendirian. Bisa jadi kalian LDR ya Leo ya, atau long distance relationship, atau pasangan kamu lagi sibuk banget dengan pekerjaan, dengan bisnisnya, sehingga kamu terima aja gitu loh sikap atau perlakuan kurang mengenakan dari pasanganmu ini. Tapi satu hal yang harus kamu garis bawahi dari readingannya berpasangan ini Leo, ada kartu Two of Cups. Sebenarnya pasangan kamu ini dan kamu ya, kalian berdua dalam hubungan ini saling mencintai. Jadi tindakan pasanganmu ke kamu atau perkataannya mungkin bukan sesuatu yang dilakukan secara sengaja, tapi mungkin karena dia lagi capek aja, mungkin karena dia lagi hektik aja mungkin kondisi pekerjaannya atau bisnisnya, sehingga untuk berpikir jernih dia jadi kesulitan. Aku juga ngerasa di sini seseorang mungkin lagi curiga banget sama pasangannya. Kenapa sih mbak pasangan gue itu berubah? Kenapa sih pasangan gue ini kayaknya nggak seperti biasanya? Sehingga dia di sini menarik diri. Jadi kalau kamu ngerasa di sini lagi perang dingin atau minim berkomunikasi dengan pasanganmu, itu disengaja loh oleh salah satu pihak, karena dia curiga kamu sudah melakukan sesuatu yang buruk di dalam pikirannya dia. Oke. Jadi di dalam situasi ini menurutku Leo, berpikir jernih itu sangat diperlukan. Kalau kamu di sini masih ingin gitu ya untuk berpikir positif di dalam hubungan ini masih bisa banget sebenarnya untuk dibicarakan. Walaupun mungkin sulit ya. Gimana caranya mbak, gue sendiri di dalam hubungan ini udah kecewa juga sebenarnya sama pasangan gue. Gimana caranya untuk berpikir positif? Ya, untuk bisa berpikir positif kamu harus mikir jangka panjang.
oke. Apalagi kalau misalnya permasalahannya mungkin suatu permasalahan yang menurutku masih bisa dibicarakan, sesuatu yang mungkin bersifat minor. Ini tentunya nggak untuk semua orang ya skenarionya, tapi bisa jadi kamu di sini permasalahannya udah masuk skala mayor gitu ya, udah gede, udah butuh semacam komunikasi yang intensif antara kamu dengan pasangan kamu, cuman mungkin terkendala dia sibuk misalnya, atau dia lagi hektik banget di pekerjaannya, lagi banyak fokusnya terbagi. Sarannya di sini harus berpikir jangka panjang, Leo, ya. Karena kalau kamu di sini berpikir jangka pendek, pasti kamu akan berpikir gini, gue kecewa, gue juga pengen mau didengar, gue lelah untuk berkompromi di dalam situasi ini, gue ingin istirahat. Ini pasti bakal jadi sebuah permasalahan yang panjang atau konflik yang panjang. Kamu menolak berbicara dengan pasanganmu, pasanganmu menolak berbicara denganmu, akhirnya ya kalian bubar gitu loh. Jadi berpikirlah jangka panjang, gue harus mengerti dengan pasangan gue, dia lagi ini, dia lagi itu. Oh, mungkin kemarin ada penjelasannya kenapa dia berbicara atau bertindak demikian. Jadi kalau kamu di sini berpikir jangka panjang, pasti ada cara-cara yang lebih positif gitu loh menghadapi situasi seperti ini. Karena sebenarnya kalian berdua saling mencintai loh guys, saling menyayangi. Ada Two of Cups di sini. Aku tidak memaksa kamu di sini untuk memaafkan tindakan pasanganmu yang mungkin bagi kamu itu suatu hal yang tidak mampu untuk kamu maafkan, butuh waktu mungkin. Aku cuman mau ngasih semacam pesan aja bahwasanya mungkin pasanganmu itu tidak sengaja juga untuk melakukan itu atau melakukannya secara tidak sadar. Oke? Jadi ini masih bisa banget sebenarnya dikomunikasikan, Leo, antara kamu dengan pasangan kamu. Oke. Kita coba klarifikasi Eight of Pentacles di sini bagi Leo yang berpasangan. Oke. Ada kartu Whip dan The Tower di sini. Kalau misalnya Leo ya, kamu memilih di sini untuk memikirkan kelangsungan jangka panjang hubungan kamu dengan pasangan kamu ya, aku ngerasa kamu akan bisa bersabar menunggu waktu yang tepat untuk berbicara dengan pasanganmu. Dan satu hal di sini ya yang ingin aku tegaskan bagi siapapun kamu di sini yang memang udah sejak awal ya kayak ya udah sih mbak, gue terima aja pasangan gue memperlakukan gue kayak gini untuk sekarang, nanti gue bicarakan. Aku ngerasa kamu sudah melakukan suatu hal yang tepat. Kalau kamu ngerasa bodoh, kalau kamu di sini ngerasa kayak pasangan kamu tidak menghargai kamu, ingat bahwasanya ada alasannya mungkin kenapa dia bisa bertindak demikian. Jadi coba pahami situasinya dari skala yang lebih besar, dari sudut pandang yang lebih luas, Leo ya. Tapi antisipasi aja mungkin di bulan September itu Leo yang berpasangan, kalian masih akan gimana ya? Masih minim komunikasi, masih gampang tertrigger satu sama lain karena sama-sama capek mungkin ya. Yang satu capek dengan kerjaan, yang satu di sini capek dengan sikap pasangannya. Jadi saranku jangan gampang banget tertrigger dengan emosi yang ekstrim gitu ya. Aku ngerasa sih sejauh ini kalian akan baik-baik saja. Tapi aku tidak sarankan kamu untuk bertahan kalau misalnya memang ada KDRT di dalamnya. Oke. Karena The Whip ini bisa jadi aja KDRT sih guys ya, atau ada emotional abuse yang dilakukan oleh pasanganmu. Kamu mungkin ingin personal reading ya, kalau kamu ingin saran-saran yang lebih personal untuk kamunya. Karena di general reading ini aku nggak bisa ngasih saran yang terlalu spesifik karena mungkin ada beberapa orang yang dengerinnya si A situasinya berbeda, si B situasinya berbeda. Jadi ketika aku ngasih saran yang universal, akan ada yang ngerasa sakit atau irritated gitu ya dengar sarannya. Jadi sesuai dengan kondisi kamu aja. Aku cuma ngasih saran yang umum gitu ya. Di sini ada kartu Retreat, Passion,
kemudian ada healing family issues. Jadi aku ngerasa di sini Leo ya, bisa jadi kalian LDR, long distance relationship, terpisah jarak sekarang ya, antara kamu dengan pasangan kamu. Aku ngerasa mungkin kalian masih akan terpisah untuk beberapa waktu di bulan September itu. Cuman ketahuilah bahwasanya kalian berdua saling menyayangi gitu ya, masih ingin mempertahankan hubungan ini, masih ada chemistry yang bagus, ada intense chemistry dengan kartu passion. Bagi sebagian kecil aku ngerasa kalian mungkin di sini isunya atau permasalahan hubungan kalian ini mungkin ada kaitannya dengan keberadaan keluarga, atau mungkin ada pihak keluarga salah satu pihak, atau mungkin kedua belah pihak di sini yang merecoki hubungan kamu dengan pasangan kamu. Oke, itu adalah yang berpasangan ya Leo ya. Kita buka di sini bagi yang single di bulan September. Oke. Kita mulai di sini bagi Leo yang single di bulan September. Let's see. Leo love reading single bulan September 2024. Ada kartu Queen of Cups di sini Leo, ada Queen of Swords, Queen of Pentacles. What's going on here with all these queens? Ada Five of Pentacles. Okay. What's going on, Leo? Kita klarifikasi dulu mungkin kali ya. It's a little bit confusing guys. Ini sedikit membingungkan ya. Kita lihat Queen of Cups ini. Oh, I see. Leo yang single ya. Aku ngelihat di sini skenario yang paling signifikan di dalam readingan asmara kamu ini ya. Ada satu individu di sini yang kamu sangat sayang sama orang ini. You really love this person. Kamu sangat menyayangi, mencintai orang ini. Kamu udah kenal siapa orangnya. Ini bisa jadi mantan, bisa jadi ini orang yang sempat deket sama kamu beberapa saat kemudian terputus komunikasinya. Oke. Tapi karena alasan tertentu ya, orang ini meninggalkan kamu. Ya, orang ini meninggalkan kamu. Dan aku bisa ngelihat kenapa sekarang orang ini meninggalkan kamu, atau apa alasannya gitu ya. Alasan kenapa orang ini sempat ninggalin kamu sebelumnya mungkin karena dia fokus ke karirnya dia fokus ke situasi finansialnya dia, atau bisa jadi dia itu tulang punggung keluarga di sini. Sehingga dia ngerasa salah satu pilihan paling logis saat itu adalah dia harus meninggalkan kamu, tapi mungkin caranya tidak etis gitu ya, atau caranya nggak enak banget. Dia mungkin ghosting kamu, dia mungkin di sini tidak memberikan penjelasan yang cukup di sini kepada kamu ya, untuk kamu. Dan akhirnya di sini bikin kamu terluka Leo, atau bagi cross watchers mungkin Leo di sini yang melakukan hal tersebut ke kamu. Oke. Dan aku ngelihat di sini indikasi Leo orang ini akan kembali ya di bulan September ini, atau orang ini akan menyapa kamu lagi, atau mungkin kamu secara nggak sengaja ketemu dengan orang ini, tapi aku ngerasa orang ini nih ya akan menghubungi kamu Leo, atau kamu yang akan menghubungi orang ini secara sengaja ya. Hanya saja mungkin proses komunikasi kamu lagi, atau proses kamu terhubung lagi dengan orang ini tidak akan gampang ya, akan sedikit menyakitkan karena bagi sebagian kecil mungkin orang ini meninggalkan trauma yang cukup dalam ya,
apapun yang dilakukan oleh orang itu ke kamu sebelumnya itu meninggalkan trauma atau rasa sedih yang cukup besar di kamunya, meninggalkan semacam lubang gitu ya, bekas luka yang tidak dangkal atau dalam. Yang lebih menyakitkan mungkin ya, ketika orang ini datang lagi, mungkin dia akan bersikap seolah nggak ada yang terjadi, nggak ada sesuatu yang signifikan terjadi di antara kalian berdua, padahal dia mungkin fully aware, sangat sadar bahwasanya dia sudah menyakiti kamu. Aku ngerasa kamu terhubung dengan seseorang yang egois deh, Leo ya. Egois banget ini orang. Ini orang egois banget. Tapi mungkin karena orang ini gimana ya, kayak ada beberapa orang yang kadang tidak menyadari bahwasanya tindakannya itu menyakiti orang lain, karena dia ngerasa dia harus mementingkan dirinya dulu. Oke. Jadi memang ada loh guys, tipe-tipe orang yang kayak gitu, yang dia nggak menyadari dia udah menyakiti orang lain dengan tindakan-tindakan egoisnya, karena dia ngerasa itu adalah suatu hal yang paling logis, itu adalah suatu hal yang paling rasional. Ya contohnya seperti yang aku bilang tadi, pilihan rasional bagi dia ketika dia memutuskan untuk meninggalkan kamu saat itu adalah dia harus menyelamatkan karirnya misalnya, atau harus mendahulukan bisnisnya misalnya. Tapi bagi kamu itu bukan pilihan rasional yang menguntungkan buat kamu, karena kamu udah attach, kamu sudah terkoneksi atau kamu sudah terhubung dengan orang ini secara emosional, dan mungkin udah di tahap atau di level dimana kamu di sini membutuhkan orang ini gitu loh, atau membutuhkan kepastian dari orang ini. Tapi akhirnya orang ini meninggalkan kamu kayak nggak terjadi apa-apa. Sekarang orang ini balik lagi, dan itu masih menyisakan luka di kamu. Dan satu hal di sini yang harus aku peringatkan ya Leo ya, kalau memang ada seseorang di sini yang datang kembali, kamu udah tahu siapa orangnya. Orang ini masih berlayar gitu loh, kayak dia masih dalam tahap pencarian. Jadi potensi orang ini untuk menyakiti kamu lagi ya, ketika dia kembali lagi ini di bulan September ini masih ada, dan masih besar kemungkinannya kamu masih akan disakiti sama orang ini karena tindakan-tindakan egoisnya. Jadi makanya di sini muncul kartu Five of Pentacles, karena memang ada sih kesempatan untuk terhubung lagi sama orang yang kamu cintai ini, cuman resikonya terlalu besar bagi kamu untuk merasa disakiti lagi atau tersakiti lagi oleh orang ini. Oke. Kita lihat oracle cards-nya bagi Leo yang single. Ada kartu This could be the one, worth waiting for, stay optimistic about your love life. Ini saranku ini akan sedikit menampar kali ya bagi sebagian orang, tapi ini sangat layak untuk kamu dengar Leo. Karena di sini ada kartu This could be the one, kemudian kartu worth waiting for, dan stay optimistic about your love life. Mungkin ya, orang ini atau tindakan orang ini sebenarnya memang nggak sengaja gitu loh, atau memang tidak memiliki tujuan untuk menyakiti kamu. Tapi dia memang fokus aja sama hidupnya, dia fokus dengan finansialnya, dia fokus dengan stabilitas hidupnya, dia fokus dengan pilihan-pilihan rasional dalam hidupnya Leo. Atau bagi cross watchers. Dan kamu di sini yang ngerasa tersakiti dengan pilihan-pilihan logis orang ini, mungkin harus berbenah diri. Mungkin misalnya, mungkin selama ini gue terlalu berharap ya agar orang ini untuk mencintai gue atau memberikan sesuatu ke gue agar gue ngerasa hidup. Mungkin kamu di sini yang harus mulai juga mungkin mengadaptasi sikap orang tersebut untuk fokus juga mungkin ke stabilitas karir dan finansialnya kamu. Fokus juga mungkin untuk membenahi diri kamu gitu loh. Yang seperti dilakukan oleh orang ini. Aku sebenarnya nggak ngelihat orang ini jahat, cuman mungkin kamu di sini berada di suatu posisi di mana kamu lagi gimana ya? Kamu lagi butuh semacam perspektif baru untuk kehidupan kamu di sini Leo, bahwasanya kamu harus belajar mungkin dari orang ini. Mungkin kamu harus membenahi karirnya kamu juga, membenahi situasi finansialnya kamu juga, membenahi diri kamu juga gitu loh. Fokus ke karirnya kamu. Ya. Coba kamu reverse pertanyaannya. Contohnya gini, dia ninggalin gue karena dia lebih milih karirnya dia mbak, gue kan sakit hati. Nah
Coba dibalikan pertanyaannya ke kamu. Kalau kamu dapat kesempatan yang sama yang didapatkan oleh orang tersebut, kemudian diberi pilihan untuk meninggalkan seseorang atau karir, kamu pilih yang mana? Something like that. Jadi saranku ini nggak akan bisa diterima oleh semua orang, akan sedikit menampar mungkin ya, tapi itulah realitanya. Aku nggak ngeliat orang ini sebenarnya mau jahatin kamu atau memang berniat jahat atau gimana. Cuman kamu mungkin di sini yang berharap terlalu besar sama orang ini atau punya ekspektasi terlalu besar, sehingga kalian jadinya nggak itu gitu loh, nggak ketemu di middle way-nya. Jadi entah ini kamu Leo atau bagi close watchers, mungkin ada seseorang di sini yang juga harus berbenah. Jangan ngarepin kebahagiaan atau jangan ngarepin kamu dicukupin oleh seseorang kalau kamu tidak mampu mencukupi dirimu sendiri. Itu aja sih. Ya. Di sini ada kartu This Could Be The One. Jadi sebenarnya orang ini dan kamu itu sebenarnya match, cocok gitu loh dari segi karakter, sikap, segala macem. Cuman mungkin ada proses berbenah yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak di sini untuk bisa saling melengkapi, Leo. Oke. So guys, ini adalah hasil readingan kamu di bulan September. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? Bye.